Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meliza Roemelia dengan NIM 24039 dari kelas B. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan analisis konjoin preferensi mahasiswa terhadap produk hijab. Nah, pada bagian pertama yaitu latar belakang, seperti yang kita tahu, semakin zaman, semakin muncul tren-tren, baik itu produk-produk, contohnya yaitu salah satunya hijab. Nah, menurut Pertiwi dan Murni, hijab kini hadir dari berbagai model sesuai tren, seperti adanya segi empat dan juga pasmina. Nah, oleh karena itu, mahasiswa harus lebih selektif dalam memilih dan menentukan produk apa yang mereka mau dan mereka inginkan, baik dari segi harga, terus bahan, ataupun modelnya. Nah, tidak hanya untuk konsumennya saja, tetapi untuk produsen juga itu dituntut kreatif agar produk yang mereka jual itu tetap diminati oleh para konsumennya. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan analisis konjoin, hal ini dapat membantu untuk memahami preferensi konsumen itu terhadap produk yang mereka jual. Nah, baik pada bagian kedua yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang ada pada analisis konjoin untuk produk hijab yang pertama yaitu bagaimana kombinasi atribut seperti bahan, ukuran, model, dan juga warna ataupun harga itu dapat mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih produk hijab. Dan yang kedua, bagaimana persepsi konsumen terhadap atribut hijab tertentu itu dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Dan yang terakhir yaitu bagaimana hasil analisis konjoin itu dapat digunakan untuk merancang produk hijab yang sesuai dengan preferensi segmen pasar tertentu. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini ada tiga tinjauan. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi dari analisis konjoin yang dikemukakan oleh Purnomo dan Chris Primandoyo 2024 yang menjelaskan bahwa analisis konjoin ini merupakan metode untuk memahami preferensi konsumen dengan menemukan kombinasi atribut produk yang diminati dalam konteks pengembangan baru ataupun yang telah ada. Jadi maksudnya di sini yaitu eh, Purnomo dan Chris Primandoyo ini menjelaskan bahwa analisis conjoin ini merupakan metode untuk memahami preferensi konsumen, tetapi dalam konteks pengembangan baru ataupun yang telah ada. Nah, yang kedua yaitu pengertian dari preferensi konsumen. Nah, preferensi konsumen yaitu tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu produk yang dinilai berdasarkan atribut yang melekat pada produk tersebut. Jadi, tiap atribut itu dapat kita nilai dari tingkat levelnya. Nah, selanjutnya yaitu atribut dan level. Nah, untuk atribut dan level ini maksudnya yaitu alat yang digunakan untuk SPSS dalam membuat stimuli atau kombinasi atribut yang akan diujikan kepada para responden. Nah, selanjutnya itu pada bagian metode penelitian. Nah, di sini merupakan bagian yang berisi langkah-langkah dalam mengelola SPSS di analisis conjoin. Nah, pertama-tama teman-teman bisa buka SPSS-nya, terus akan muncul seperti ini, terus teman-teman pilih data, kemudian setelah itu teman-teman pilih orthogonal design, kemudian setelah itu teman-teman akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini teman-teman isi atribut sesuai dengan atribut yang teman-teman gunakan. Terus kemudian setelah itu akan muncul seperti ini. Setelah memasukkan semua atributnya, kemudian teman-teman pencet satu-satu atributnya sampai keluar tanda kuning seperti ini. Kemudian kalau sudah itu pencet define values, kemudian akan keluar seperti ini. Nah, ini itu merupakan kolom untuk mengisi atribut untuk mengisi level pada tiap atributnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu setelah itu teman-teman telah mengisi semua level sesuai atributnya, teman-teman bisa klik di sini create new data file, kemudian pilih file, kemudian akan muncul layar seperti ini. Nah, di bagian ini teman-teman menyimpan filenya itu dengan penamaan seperti ini, stimuli hijab.
terus kemudian sesuaikan sama produknya, terus kemudian pencet save. Setelah itu teman-teman cek di filenya, terus akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan hasil stimulinya. Nah, hasil stimuli ini bisa teman-teman gunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada para respondennya. Nah, di sini sudah ada responden yang saya kumpulkan sebanyak 15. Nah, setelah itu teman-teman pencet di layar sebelumnya itu di file, kemudian pilih new, kemudian pilih data. Nah, di halaman data ini teman-teman copy datanya yang tadi yang ada di Excel, kemudian copy ke SPSS, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman ubah di bagian measure di sini. Yang nominal ini nggak usah diubah di bagian respondennya, tetapi yang diubah cukup yang responden pertama ini sampai ke bawah itu diubah ke scale. Kemudian setelah diubah, teman-teman save, kemudian beri penamaan di folder tadi preferensi hijab dengan penamaannya itu penilaian hijab. Terus teman-teman save. Nah, kemudian teman-teman kembali lagi ke halaman sebelumnya itu, di file, ketik file lagi, kemudian pencet new, kemudian pilih sintaks. Nah, selanjutnya teman-teman sudah memilih sintaks, kemudian teman-teman copy terlebih dahulu kode conjoin-nya. Setelah di-copy, kemudian dipaste di SPS-nya, dan teman-teman sesuaikan nama filenya. Di sini sudah sesuai atau belum. Setelah disesuaikan semua, teman-teman pilih menu di sini Run, kemudian pencet All. Nah, kemudian di sini sudah ada hasil outputnya, yaitu yang pertama di sini ada overall statistik, yang kedua imported values, dan correlation. Nah, untuk menginterpretasikannya di sini sudah diketahui bahwa di hasil utilitas atau utility estimate-nya di sini 15 responden itu lebih menyukai atribut bahan katun, model pasmina, ukurannya panjang dengan harga kurang dari 50.000 dengan warna gelap. Kemudian di importance values, di sini juga diketahui bahwa 15 responden ini menganggap atribut yang paling penting yaitu bahan, warna, dan juga harga. Sedangkan yang dianggapnya kurang penting yaitu ukuran dan juga model. Nah, kemudian yaitu di bagian correlation. Nah, di bagian correlation ini diketahui bahwa persen R-nya ini 0,949, yang berarti kalau dipersentasekan 90%, yang artinya variasi dalam preferensi konsumen terhadap hijab bisa dijelaskan oleh atribut-atribut yang kita masukkan ke dalam model-model conjoin, yaitu bahan, model, ukuran, harga, dan juga warna. Sedangkan sisanya 10% itu bisa jadi dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, yaitu terakhir penutup. Nah, berdasarkan hasil analisis conjoin terhadap preferensi konsumen dalam memilih produk hijab dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa atribut yang menjadi pertimbangan utama seperti bahan, warna, dan juga harga itu dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, hasil analisis itu menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya memperhatikan dari segi harganya saja, tetapi juga mengutamakan kenyamanan dari segi bahan. Baik, di sini merupakan sumber yang saya kutip, ada 5 sumber. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melizara Amelia dengan NIM 24039 dari kelas B. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara menganalisis atau mengolah data di SPSS menggunakan analisis conjoin. Nah, untuk datanya sendiri yaitu preferensi konsumen terhadap produk hijab. Nah, langkah pertama teman-teman buka file, kemudian pilih Windows C, kemudian pilih New Folder, dan kita kasih nama preferensi hijab. Nah, kalau sudah, teman-teman buka SPS-nya, kemudian pilih data, orthogonal design, generate. Nah, di faktor name ini, itu masukkan atribut yang teman-teman gunakan. Nah, di sini ada 5 atribut. Yang pertama, bahan, model, ukuran, harga, dan juga warna. Nah, pertama, bahan.
Yang kedua, ada model. Yang ketiga, ada ukuran. Ada harga. Dan juga ada warna. Nah, kalau sudah, kita pencet tiap atributnya sampai keluar tanda kuning, kemudian kita pilih define values. Nah, di sini kita masukkan pada tiap levelnya. Di sini value ini kita isi angka. Dari jumlah levelnya itu ada 3 kan, berarti isi 1, 2, sama 3. Nah, di labelnya ini, itu isi level pada tiap atribut bahan. Nah, di sini kan ada katun, satin, jersey. Katun, satin, jersey. Yang model juga sama. Untuk labelnya di sini ada segi 4, pasmina, sama bergo. Ukuran ada kecil, standar, sama panjang. Terus untuk harga ada yang kurang dari 50.000, ada yang 50.000 sampai 100.000, ada yang lebih dari 100.000. Kemudian yang terakhir ada warna, juga sama levelnya ada 3, ada gelap, ada pastel, sama ada warna terang. Nah, kalau udah semua kita masukkan level pada tiap atributnya, bahan, model, ukuran, harga, dan juga warna. Nah, kemudian kita pilih create new data file, kemudian kita pilih file. Nah, di sini kita pilih folder yang teman-teman tadi buat. Di sini kan udah ada preferensi hijab. Kita ketik namanya stimuli hijab. Kita pilih save. Nah, kemudian kita pencet OK. Nah, ini udah keluar. Kita cek di file. Di sini. Nah, di sini udah ada. Kita pencet. Nah, udah keluar semua di sini stimulinya. Nah, teman-teman bisa buat kuesioner berdasarkan hasil stimuli yang sudah dibuat oleh SPSS. Nah, di sini saya sudah ada 17 responden, tetapi saya memilih 15 responden. Nah, di sini sudah ada 15 responden. Kemudian kita pencet Ctrl A, kemudian Ctrl C, kemudian kita pergi ke SPSS lagi. Nah, di selanjutnya kita pilih file, kemudian pilih new, data. Nah, kita copy data yang udah teman-teman tadi. Ini data ini. Kita copy. Kita Ctrl A, kita Ctrl C, kemudian kita ke SPS-nya. Paste with variable next. Nah, kemudian di sini udah muncul kan, kita ke variable view. Nah, di sini udah ada semua. Nah, di bagian measure ini, yang nominal ini nggak usah diubah. Yang unknown kita ubah ke scale. Nah, kalau udah
diubah semua, kemudian kita pencet File, kita simpan, kita beri nama penilaian hijab. Kita pencet Save. Nah, kemudian kalau udah, kita pergi ke Syntax, kita pilih File, kita pencet New, kita pencet Syntax. Nah, kemudian kita copy kode conjoin-nya. Nah, kemudian di sini kita sesuaikan sama nama file yang teman-teman tadi buat. Di sini kan saya tadi buatnya preferensi hijab. Kemudian yang ini juga diubah stimuli hijab. Ini juga diubah preferensi hijab. Yang di sini juga diubah penilaian hijab. Yang ini juga diubah sesuai sama atribut yang digunakan teman-teman tadi. Ada bahan, model, ukuran, harga, warna. Nah, kalau udah sesuai semua seperti ini, kemudian kita pilih Run, kemudian kita pilih All. Nah, di sini udah ada semua hasil outputnya dari mulai responden pertama sampai hasil responden ke-15. Nah, tinggal diinterpretasikan. Dari data responden pertama di sini terlihat berdasarkan utilitas estimate-nya, responden pertama itu pada atribut bahan itu lebih menyukai bahan satin dan juga jersey. Untuk model itu lebih menyukai bergo, terus untuk ukuran itu lebih menyukai ukuran panjang, terus untuk harga itu lebih menyukai kurang dari 50.000, terus kemudian untuk warna itu lebih menyukai warna pastel. Dan untuk importance value-nya, responden pertama itu lebih mementingkan atribut dari ukuran, kemudian harga, kemudian warna. Dan dianggap tidak penting pada atribut bahan dan juga model. Nah, untuk korelasinya di sini berdasarkan version R dan juga Kendall Stowe, ini menghasilkan nilai sigma itu 0,00, yang berarti itu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis dari responden pertama itu signifikan. Terus kemudian untuk responden kedua, di sini berdasarkan hasil utilitas estimate-nya itu pada atribut bahan itu lebih menyukai bahan katun, untuk modelnya itu lebih menyukai bergo, untuk ukuran itu lebih menyukai di sini tidak ada, kemudian untuk harga di sini lebih menyukai 500, di sini lebih menyukai harga kurang dari 50.000. Terus untuk warna di sini lebih menyukai warna pastel. Terus untuk importance value-nya ini di sini responden kedua lebih mementingkan atribut model, terus bahan, model, terus harga bahan. Yang dianggapnya tidak penting itu ada warna dan juga ukuran. Terus untuk korelasinya, responden kedua itu berdasarkan hasil version R dan juga Kendall Stowe itu menghasilkan nilai signifikannya itu 0,00, yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis tersebut yaitu signifikan. Terus untuk responden ketiga di sini berdasarkan hasil utilitas estimate-nya itu ada bahan ini lebih menyukai bahan jersey, terus untuk model itu lebih menyukai pashmina, terus untuk ukuran itu lebih menyukai ukuran standar dan juga panjang, terus untuk harga ini lebih menyukai harga lebih dari 100.000, terus untuk warna itu lebih menyukai warna gelap. Untuk importance values pada responden ketiga itu lebih mementingkan pada atribut bahan, terus dan juga model. Nah, atribut yang dianggapnya tidak penting itu ada ukuran, ada harga dan juga warna. Dan untuk korelasinya, berdasarkan version R dan juga Kendall Stowe, ini menghasilkan nilai sig 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa hasil analisis responden ketiga itu signifikan. Nah, untuk responden keempat di sini,
berdasarkan hasil utilitas estimate-nya itu ada, bahan, ini lebih menyukai pada bahan satin, terus untuk model itu lebih menyukai pashmina, untuk ukuran itu lebih menyukai kecil dan juga standar, terus untuk harga itu lebih menyukai harga kurang dari 50.000, terus untuk warna itu lebih menyukai warna pastel. Terus kemudian untuk importance values, di sini responden keempat itu lebih mementingkan atribut pada bagian warna, terus bahan, dan juga model. Sedangkan atribut yang kurang penting baginya yaitu bahan dan juga harga, bahan dan juga ukuran. Nah, untuk korelasinya pada responden keempat, berdasarkan persen R dan juga Kendall-Stau, di sini menghasilkan nilai sig 0,000 yang berarti lebih dari 0, yang berarti kurang dari 0,05 sehingga hasil dari analisis responden keempat yaitu signifikan. Terus untuk responden kelima, di sini berdasarkan utilitas estimate-nya, di sini lebih pada atribut bahan ini lebih menyukai jersey, bahan jersey. Terus pada modelnya ini lebih menyukai model pashmina, ukuran lebih menyukai ukuran panjang, harganya ini lebih menyukai 50.000 sampai 100.000. Untuk warna ini lebih menyukai warna gelap. Terus untuk importance value pada responden kelima, ini lebih mementingkan atribut pada warna, kemudian harga dan juga ukuran. Untuk atribut yang dianggapnya kurang penting yaitu bahan sama model. Nah, untuk korelasinya di sini berdasarkan persen R dan juga Kendall-Stau, di sini responden kelima menghasilkan nilai sig itu 0,00 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga hasil analisis responden kelima itu signifikan. Nah, untuk responden keenam di sini berdasarkan hasil utilitas estimate-nya, di sini pada bagian atribut bahan lebih menyukai katun, terus untuk model lebih menyukai model pashmina, untuk ukuran lebih menyukai ukuran panjang dan juga standar, terus untuk harga di sini lebih menyukai harga lebih dari 100.000, untuk warna ini lebih menyukai warna gelap. Nah, untuk importance values pada responden ke-6 di sini lebih mementingkan pada atribut bahan, kemudian yang kedua ada harga, dan untuk atribut yang dianggapnya kurang penting ada model, ukuran, dan juga warna. Nah, untuk korelasinya pada responden ke-6 di sini menghasilkan nilai sig dari persen R ini 0,00 dan juga Kendall-Stau di sini 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga analisis dari responden ke-6 ini signifikan. Nah, kemudian pada responden ke-7 di sini pada hasil utilitas estimate, berdasarkan hasil utilitas estimate pada atribut bahan ini lebih menyukai bahan katun, terus untuk model ini lebih menyukai model pashmina, untuk ukuran lebih menyukai ukuran standar, terus untuk harga lebih menyukai harga kurang dari 50.000 dan warnanya ini lebih menyukai warna gelap. Dan untuk importance values pada responden ke-7 itu di sini lebih mementingkan lebih mementingkan atribut pada ukuran dan juga harga dan juga model. Sedangkan atribut yang dianggapnya kurang penting itu ada bahan dan juga warna. Nah, untuk korelasi dari responden ke-7 berdasarkan persen N dan juga Kendall-Stau di sini menghasilkan 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga hasil analisisnya yaitu signifikan. Dan untuk responden ke-8 di sini untuk bahan lebih menyukai bahan katun, terus modelnya ini lebih menyukai model segi, lebih menyukai model bergo, terus untuk ukuran ini lebih menyukai ukuran standar juga panjang, terus untuk harga di sini lebih menyukai harga lebih dari 100.000, untuk warna lebih menyukai warna gelap. Untuk importance values pada responden ke-8 di sini lebih mementingkan atribut pada bahan, kemudian model dan juga warna. Sedangkan atribut yang dianggapnya kurang penting ada ukuran dan juga harga. Untuk korelasi dari responden ke-8 di sini berdasarkan persen R dan juga Kendall-Stau di sini hasilnya menghasilkan hasil dari kurang kurang dari 0,05 sehingga hasil analisis dari responden ke-8 di sini signifikan. Untuk responden ke-9 di sini pada atribut bahan lebih menyukai bahan katun, untuk model lebih menyukai model bergo, untuk ukuran lebih menyukai ukuran panjang, untuk harga lebih menyukai tidak ada, terus untuk warna di sini lebih menyukai warna gelap. Terus untuk importance values, di sini lebih menyukai atribut bahan, terus model, terus ukuran, dan yang dianggap tidak penting yaitu ada warna dan juga harga. Terus untuk korelasi dari responden ke-9 itu ada hasilnya itu kurang dari 0,05 sehingga hasil analisis dari responden ke-9 itu signifikan. Untuk responden ke-10, di sini ada bahan itu lebih menyukai bahan katun, terus modelnya itu lebih menyukai tidak ada di sini. Terus untuk ukuran ini lebih menyukai ukuran standar. Terus untuk harga di sini lebih menyukai harga kurang dari 50.000. Terus untuk warna di sini lebih menyukai warna pastel dan juga terang.
Untuk importance value-nya, ini responden ke-10 lebih mementingkan atribut pada bahan dan juga ukuran dan juga warna. Sedangkan atribut yang dianggapnya kurang penting itu ada harga dan juga model. Untuk korelasinya di sini menghasilkan 0,00 berdasarkan persen R dan juga kendalinya, sehingga dapat disimpulkan hasil analisis responden ke-10 itu signifikan. Untuk responden ke-11 di sini berdasarkan utilitas estimate-nya, pada bahan di sini lebih menyukai bahan jersey, modelnya itu model pashmina dan juga bergo. Untuk ukurannya itu lebih menyukai ukuran kecil. Untuk harga di sini lebih menyukai harga 50 sampai 100 ribu. Untuk warna lebih menyukai pastel. Terus untuk importance values pada responden ke-11 ini lebih mementingkan atribut pada bagian warna, harga, dan juga bahan. Sedangkan atribut yang dianggapnya kurang penting itu ada model dan juga ukuran. Untuk korelasinya itu menghasilkan 0,00 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga hasilnya ini signifikan. Terus untuk responden ke-12 di sini pada bagian bahan lebih menyukai bahan jersey, terus untuk modelnya lebih menyukai model pashmina, terus untuk ukurannya lebih menyukai ukuran standar, untuk harga lebih menyukai harga kurang dari 50.000 dan juga 50.000 sampai 100. Terus untuk warnanya di sini lebih menyukai warna pastel. Dan untuk importance values di sini responden ke-12 di sini lebih mementingkan pada atribut warna, model, terus ukuran, sedangkan atribut yang dianggapnya kurang penting ada harga dan juga bahan. Terus korelasi. Korelasi berdasarkan persen R dan juga Kendallston pada responden ke-12 itu menghasilkan masing-masing itu kurang dari 0,05 sehingga hasil analisis responden ke-12 ini signifikan. Terus yang ke-13 di sini ada bahan. Responden pertama ini menyukai bahan katun, terus modelnya menyukai model segi 4, ukurannya menyukai ukuran panjang, terus harganya menyukai harga kurang dari 50.000 dan juga 50.000 sampai 100. Terus untuk warna lebih menyukai warna gelap. Untuk importance values pada responden ke-13 di sini itu lebih menyukai atau lebih mementingkan atribut pada uh, bahan, model, dan juga ukuran. Sedangkan atribut yang dianggapnya kurang penting itu ada warna dan juga harga. Dan untuk korelasinya pada responden ke-13 berdasarkan pesan R dan juga Kendall-Stau, di sini menghasilkan nilai sigma itu 0,000 sehingga yang berarti kurang dari 0,05 sehingga dianggap signifikan. Terus responden ke-14 di sini pada bagian atribut bahan, di sini lebih menyukai bahan satin, modelnya itu model pashmina, terus ukurannya itu lebih menyukai ukuran kecil dan juga panjang. Terus untuk harga lebih menyukai harga kurang dari 50.000. Untuk warna itu lebih menyukai warna terang. Untuk importance values pada responden ke-14 itu lebih menyukai atau lebih mementingkan atribut pada bagian harga, terus ukuran, dan juga model. Sedangkan yang dianggapnya kurang penting yaitu bahan dan juga warna. Untuk korelasinya sendiri di sini berdasarkan persen R dan juga kertas tahu di sini menghasilkan nilai sigma itu 0,00 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga dianggap signifikan. Dan responden terakhir di sini pada bagian bahan ini lebih menyukai bahan katun, terus modelnya lebih menyukai model segi 4, terus ukurannya lebih menyukai ukuran standar, terus harganya lebih menyukai harga kurang dari 50.000, terus warnanya lebih menyukai warna gelap. Dan importance values-nya ini yang paling dianggap penting atribut bahan, warna, dan juga ukuran. Sedangkan atribut yang dianggapnya kurang penting itu ada model dan juga harga. Untuk korelasinya, responden ke-15 di sini menghasilkan nilai sigma itu 0,000 sehingga disimpulkan kurang dari 0,05 dan dianggap signifikan. Dan terakhir yaitu overall statistik. Nah, berdasarkan utilitas estimate-nya dari keseluruhan responden di sini lebih menyukai atribut pada bahan itu lebih menyukai bahan katun. Terus untuk atribut model itu lebih menyukai pashmina. Terus untuk atribut ukuran itu lebih menyukai ukuran panjang. Terus untuk harga itu lebih menyukai harga kurang dari 50.000 dan untuk warna itu lebih menyukai warna gelap. Dan untuk seluruh importance values dari seluruh responden itu lebih mementingkan atribut dari bahan, terus warna, dan juga harga. Sedangkan atribut yang dianggapnya kurang penting itu ada ukuran sama model. Terus untuk korelasi keseluruhan responden di sini menghasilkan berdasarkan persen R dan juga Kendall-Stau di sini menghasilkan 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga hasil analisis seluruh responden di sini dianggap signifikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.